Ya, masih bersama kami di Newsroom, masih kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan mafia tanah Pak Hari. Kalau tadi sempat disinggung masalah persidangan, begitu ya Pak ya. Apakah memang oknum-oknum mafia tanah ini bisa menang dan kuat di persidangan dengan menggunakan sertifikat palsu? Beberapa kasus yang kami tangani mengindikasikan bahwa mafia tanah ini tidak hanya melakukan kegiatan menggunakan dokumen palsu, hanya digunakan sebagai dasar menerbitkan sertifikat. Dokumen palsu ini juga dijadikan dasar untuk melakukan gugatan di pengadilan. Misalnya, saya melakukan perbuatan ingin melakukan mengokupasi tanahnya Mas Ishak. Dengan menggunakan dokumen palsu, saya daftarkan ke pengadilan untuk menggugat objek tanah yang milik Mas Ishak. Di pengadilan tidak ada aturan untuk menolak pengaduan. Dan mungkin pengadilan juga tidak mengecek secara fisik dokumen yang dijadikan dasar gugatan adalah tidak benar. Baik, mohon maaf Pak, apakah memang ada orang dalam di pengadilan atau hakim yang terlibat juga? Kemungkinan itu di semua lembaga ada, apakah di BPN, di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sifat mafia tanah ini kan dia tahu betul aturannya, Jaringan ya Pak? Jaringannya luas, ya, dari hulu ke hilir, dari desa, PPAT, ke BPN, kepolisian, jaksa dan seterusnya. Ya. Oknum itu di mana-mana ada. Oleh karena itu, dengan adanya sinergitas itu, kita berharap peluang-peluang yang dijadikan jalan untuk masuk melakukan kejahatan pertanahan bisa kita tutup. Apa dampak yang dirasakan saat ini dengan terkait di dalam tubuh BPN sendiri Pak, dengan adanya oknum-oknum ini? Tentu ini akan menjatuhkan wibawa pemerintah, ya, citra buruk buat Kementerian atau BPN apabila di dalam institusi ini ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Tentu kepercayaan masyarakat pada lembaga yang kita cintai ini jadi tidak baik. Oleh karena itu, dengan pembenahan yang dilakukan oleh Pak Menteri, dengan pembenahan sumber daya manusianya, terus juga aturan-aturan yang selama ini membelenggu masyarakat, yang sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik. Harapannya perubahan-perubahan inilah nanti akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Baik, terkait masalah yang di persidangan tadi Pak, ketika para jaringan mafia tanah ini bisa menang di pengadilan begitu ya, walaupun dengan menggunakan sertifikat palsu gitu kan. Ini kan tuh harus adanya mungkin ada regulasi-regulasi undang-undang dari pertanahan sendiri yang akan direvisi ataupun ada untuk memperbaiki ini, bagaimana Pak Hari? Sementara ini kami terus berkoordinasi, apakah dengan Komisi Yudisial, juga dengan Mahkamah Agung. Kami tukar-menukar informasi, ya. Terus juga menyampaikan aturan-aturan, berdiskusi terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Paling tidak dengan diskusi yang kita lakukan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bisa update perkembangan. Demikian juga masalah-masalah kejahatan pertanahan ini kan kompleks, Mas. Ya. Bagaimana juga hakim menilai permasalahan itu kadang-kadang beda dengan apa yang dipahami oleh penyidik ataupun penuntut, jaksa penuntut, demikian juga oleh BPN. Kami juga berencana tahun depan melakukan kegiatan diklat bersama antara BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Tujuannya apa? Menyamakan persepsi, pandangan terkait dengan aturan yang berlaku saat ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, salah memaknai aturan. Ini juga akan merugikan masyarakat. Dan ini juga kita melakukan kegiatan FGD, ya, dengan Komisi Yudisial. Dan dalam menyelesaikan masalah pertanahan, kami juga berkoordinasi dengan KPK dan PPATK. Ini menunjukkan keterbukaan kita, sehingga di dalam proses penegakan hukum ini BPN dan APH maupun pengadilan ini semua bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan diharapkan tidak ada penyimpangan. Kalau semua mengawasi tentu kan risih juga kalau Kalau di undang-undang yang saat ini Pak Hari, kelemahannya ada di mana sih Pak, sehingga mafia tanah ini bisa bergerak bebas begitu? Sebetulnya undang-undang ini dibangun sudah cukup baik, ya, tapi manusia ini kan selalu mencari pelaku kejahatan mencari ruang. Bagaimana
sisi-sisi yang bisa ditembus ini bisa diterobos. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mafia tanah ini pandai memanfaatkan, melihat kondisi mungkin kelemahan birokrasi kita, hubungan tata cara kerja kita antar kementerian lembaga mungkin dinilai lemah nih. Dulu Kementerian ATR BPN dengan kepolisian mungkin nggak sedekat sekarang ya komunikasinya, koordinasi dan kolaborasi di dalam bekerja memberantas mafia tanah. BPN kalau datang ke kantor polisi mungkin agak takut atau bagaimana lah. Nah, kondisi seperti ini dimanfaatkan. Ya, mafia mempengaruhi kepolisian untuk menyampaikan hal-hal yang subjektif misalnya. Di BPN demikian juga. Akhirnya antara polisi dengan BPN tidak terbangun komunikasi. Dan sekarang karena sering kumpul bareng, diskusi bareng, nah, jadi sebelum mafia itu melakukan kejahatan kita berupaya untuk menyamakan persepsi. Kasus mafia tanah ini tepat terselesaikan begitu ya, dan tidak ada kasus-kasus baru begitu ya. Terima kasih staf khusus Menteri ATR BPN bidang sengketa konflik tanah dan ruang Bapak Irjen Pol Hari Sud Wijayanto. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Kita kembali ke studio.